Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini adalah pertemuan terakhir kita di bab 4 atau di bab 4 ini gitu ya, tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Subbab pembahasannya adalah bagian D, upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. SARA itu apa? Yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Baik, seperti biasa, kami mengingatkan kembali ada 4 peta konsep ya. Ada 4 bagian dari peta konsep di bab 4 ini. Yang pertama yaitu makna persatuan dalam keberagaman. Alhamdulillah sudah kami bahas, makna persatuan dalam kebangsaan, bukan keberagaman. Alhamdulillah sudah kami bahas. Yang kedua yaitu prinsip persatuan dalam keberagaman, ini pun sudah kami bahas. Yang ketiga adalah permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia dan alhamdulillah ini sudah kami bahas. Dan ini yang terakhir dalam video kita yaitu tentang upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Bagaimana sih upayanya? Mari kita belajar bersama. Nah, upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Nah, secara umum, bahwasanya terdapat beberapa upaya mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat. Adapun upaya yang dimaksud yang pertama yaitu saling menghormati dan saling menghargai. Nah, ini merupakan salah satu pencegahan yang pertama yaitu dengan cara toleransi atau saling menghargai dan saling menghormati. Nah, apabila hal ini terwujud, maka setiap orang akan memiliki perasaan yang sama, akan memiliki perasaan yang sama. Nah, perasaan yang sama ini apa? Yaitu bahagia karena dihormati sehingga memunculkan rasa menghormati orang lain. Jadi, sebelum kita menghormati orang lain, sebelum kita dihormati orang lain, maka kita harus bisa menghormati orang lain terlebih dahulu. Jadi sekali lagi ya, ini pesan moralnya ketika kita mau dihargai orang lain, maka kita hargai dulu orang lain atau ketika kita mau dihormati orang orang lain, maka hormati terlebih dahulu orang lain. Nah, yang kedua yaitu secara umum itu pencegahan terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua itu adalah menjaga kerukunan masyarakat. Nah, menjaga kerukunan masyarakat itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara apa ini? Yang tadi yaitu menghormati dan menghargai atau dengan cara toleransi ya. Terus juga yang ketiga adalah berpikir sebelum bertindak. Nah, maksud dari berpikir sebelum bertindak ini merupakan hal yang penting karena akibat yang akan timbulkan. Nah, nanti ke depannya itu akan seperti apa gitu ya kalau misalkan kita tidak dipikirkan terlebih dahulu dalam, menjalankan tindakan kita atau perilaku kita. Nah, setiap apa yang kita lakukan pasti menimbulkan suatu akibat, apalagi akibat dari konflik yang negatif, yaitu korban berjatuhan, hilangnya harta benda gitu ya, jiwa. Oleh karena itu, dalam bertindak harus selalu mikirkan dengan matang-matang ya, bukan hanya tentang konflik ya, bukan hanya tentang konflik yang harus kita pikirkan dengan matang-matang dalam mengambil tindakan dalam sehari-hari pun gitu ya, dalam bersikap kita harus berpikir sebelum bertindak ini dengan matang-matang. Nah, selain itu ada beberapa hal yang didapat atau yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah SARA di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah semangat religius. Nah, maksud dari semangat religius ini merupakan suatu tindakan oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai apa? Nilai-nilai norma agama ya, nilai-nilai norma agama. Nah, norma agama ya, menjunjung tinggi nilai dan norma agama ini dalam menghadapi apa? Dalam menghadapi arus globalisasi dan modernisasi ya, atau juga westernisasi. Nah, adanya isu memecah belah antar umat beragama maupun intoleran agama masing-masing hendaknya terus diwaspadai. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan bahwa ada oknum atau kelompok yang ingin mengacaukan suasana ketentraman yang telah berhasil dicapai demi kepentingan politik mereka sendiri. Jadi semangat religius ini harus benar-benar ditanamkan. Ini yang pertama yaitu ya, semangat religius benar-benar ditanamkan karena ini, yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma agama ya, khususnya dalam mengatasi ini arus globalisasi, westernisasi gitu ya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu semangat nasionalisme. Nah, maksud dari semangat nasionalisme ini merupakan suatu tindakan di mana masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat menyebabkan
pudarnya nilai-nilai toleransi dan gotong royong. Jadi ini rasa cinta tanah air ya, rasa cinta tanah tanah air atau menjunjung tinggi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam semangat nasionalisme ini di dalamnya itu terdapat apa? Nilai-nilai gotong royong atau nilai-nilai toleransi, atau gotong royong. Nah, yang ketiga yaitu semangat pluralisme. Nah, semangat pluralisme ini berarti menyadari bahwa negara Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku. Maka Indonesia menjadi bangsa yang besar dan bisa membangun karena telah berhasil menyatukan berbagai perbedaan suku, agama maupun ras dalam suatu kesatuan yang utuh. Jadi, semangat pluralisme ini adalah semangat yang menjunjung tinggi bahwasanya kita itu adalah yang beragam ya. Jangan sampai keberagaman ini memunculkan sebuah konflik, tapi kita jadikan sebagai sebuah anugerah yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri gitu ya, yang harus kita syukuri dengan cara toleransi itu ya. Makanya kita harus menumbuhkan semangat pluralisme atau keberagaman ini. Yang selanjutnya yaitu semangat humanisme. Nah, semangat humanisme merupakan suatu semangat di mana masyarakat memikirkan jalan keluar masalah yang terjadi dalam hubungan antara manusia atau dengan golongan. Itu lebih kepada semangat kemanusiaan. Kemanusiaan artinya di sini harus bisa memecahkan permasalahan ya, memecahkan permasalahan antara individu dengan golongan atau antara golongan dengan golongan, antara golongan dengan kelompok ya dan yang lain-lain. Jadi maksud dari semangat humanisme ini artinya supaya kita lebih mengingat atau kalian lebih mengingat yaitu tentang semangat kemanusiaan. Nah, yang terakhir adalah dialog antar umat beragama. Nah, maksud dari dialog antar umat beragama ini adalah adanya pertemuan antara tatap muka, ya, antara tatap muka yaitu secara langsung antara pemuka agama yang ada di masyarakat. Untuk apa? Itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ini dialog. Dialog itu kan seperti diskusi. Diskusi memecahkan suatu permasalahan, ya. Nah, itu adalah beberapa upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman cara. Yang pertama tadi adalah saling menghormati dan menghargai. Ini adalah secara umum. Ini secara umum ya. Sedangkan selain dari secara umum ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk menghindari terjadinya masalah sara. Adalah semangat religius. Ini semangat religius keimanan kita harus benar-benar ditingkatkan ya. Keimanan kita harus benar-benar ditambah. Ini modal utama yang paling pertama ya. Yang kedua adalah semangat nasionalisme, yang ketiga adalah semangat pluralisme, yang keempat semangat humanisme atau kemanusiaan, yang kelima adalah dialog antar umat beragama. Nah, yang kedua, pembahasannya tentang perilaku mencegah terjadinya konflik. Negara Indonesia mempunyai banyak keberagaman. Kondisi Indonesia yang penuh dengan keberagaman sangat rawan terjadinya konflik. Sikap yang mencerminkan dalam berbagai lingkungan, diantaranya ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, dan yang lain-lain. Jadi maksudnya gini, nah, dalam perilaku mencegah terjadinya konflik itu bahwasanya negara Indonesia itu merupakan negara yang keberagaman, ya, yang beragam. Nah, jadi keberagaman ini pasti akan memunculkan sebuah masalah atau memunculkan sebuah konflik kalau kita tidak saling menghargai atau tidak saling menjaga gitu ya. Nah, ada beberapa sikap yang bisa mencerminkan supaya kita tidak bisa terjadinya sebuah konflik atau lebih kepada pencegahan dalam terjadinya sebuah konflik. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama adalah dalam lingkungan keluarga. Nah, dalam lingkungan keluarga yaitu kita harus apa di sini? Harus saling mentaati aturan yang berlaku di dalam rumah atau di dalam keluarga. Nah, aturan ini biasanya aturan ini adalah yang ditetapkan oleh orang tua kita, baik itu oleh ibu ataupun ayah ya. Nah, kita sebagai anak atau sebagai misalkan yang sebagai anggota keluarga dalam sebuah lingkungan tersebut, rumah tersebut, maka kita harus
mentaati aturan yang ada di rumah. Yang kedua adalah saling menghormati dan saling menyayangi. Yang ketiga adalah mendengarkan nasihat orang tua. Yang keempat, mendiskusikan apabila ada suatu masalah. Yang kelima, saling menolong dan menghormati perbedaan dengan saudara. Nah, ini adalah lingkungan yang pertama. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan sekolah. Nah, dalam lingkungan sekolah yaitu dalam menyelesaikan urusan di sekolah itu selalu bermusyawarah. Tanamkan diskusi, tanamkan bermusyawarah ya. Jangan sampai mengambil keputusan itu berdasarkan keputusan pribadi seperti itu. Yang kedua yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ya ataupun kepentingan golongan. Yang ketiga yaitu bersikap bijak dalam menghadapi setiap sikap yang berbeda dengan teman. Jadi ketika misalkan ada teman kita sikapnya berbeda dengan kita atau bahkan misalkan licik ataupun yang lain, maka kita harus berusaha sebijak mungkin dalam mengambil sebuah tindakan atau dalam mengambil sebuah keputusan. Yang selanjutnya itu saling menghargai antar warga sekolah. Terus saling menghargai perbedaan pendapat. Nah, kalau ini saling menghargai antar warga sekolah ini lebih kepada sikap ya, perilaku ataupun dalam hal yang lainnya. Nah, kalau ini adalah menghargai perbedaan pendapat. Nah, tentunya kita sebagai sebagai manusia atau bahkan kalian sebagai siswa pasti memiliki pendapat yang berbeda, apalagi dengan teman-teman kalian itu ya pasti ada suatu pendapat yang berbeda. Ya, baik itu tentang pelajaran atau misalkan tentang hal yang lainnya gitu ya. Pasti ada yang berbeda dengan kita pendapatnya dan mentaati tata tertib di sekolah. Jadi kita harus berusaha saling menghargai pendapat kita, jangan sampai saling menjatuhkan. Dan yang terakhir adalah mentaati tata tertib di sekolah. Baik, yang selanjutnya dalam lingkungan masyarakat. Nah, dalam lingkungan masyarakat itu bersikap, membiasakan diri, bersahabat, dan saling membantu dengan sesama warga dalam masyarakat. Yang kedua itu memecahkan masalah dengan bijaksana atau dengan musyawarah. Nah, mengutamakan musyawarah. Jadi musyawarah ini pengamalan sila-sila Pancasila dari sila keberapa? Sila keempat ini selalu dipakai bukan hanya di sekolah, di keluarga ataupun di masyarakat, bahkan di dalam bangsa dan bernegara ini mengutamakan musyawarah itu pasti selalu dipakai. Yang selanjutnya itu menghargai berbagai macam karakteristik masyarakat, bersikap ramah dan selalu berpikir positif. Nah, berpikir positif ini sangat penting sekali, harus kita terapkan, harus kita pakai dalam kehidupan sehari-hari karena ini sangat menguntungkan kita ya. Sangat 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 menguntungkan kita berpikir positif. Yang selanjutnya itu mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Nah, dimanapun kita berada, baik itu di rumah atau di sekolah ataupun bahkan di masyarakat, namanya aturan, namanya norma itu pasti ada ya. Pasti ada kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, suatu aturan itu pasti ada. Makanya kita harus berusaha bisa menyesuaikan menyesuaikan diri dimanapun kita berada. Yang terakhir itu lingkungan bangsa dan negara. Nah, dalam lingkungan bangsa dan negara, salah satunya yang pertama adalah tidak memandang rendah suku atau budaya lain. Nah, tidak memandang rendah suku atau budaya lain ini, contohnya misalkan budaya kita itu yang paling bagus, suku kita yang paling baik di antara suku-suku yang lain. Nah, itu tidak boleh ya. Yang kedua itu menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Yang ketiga lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah dan suku masing-masing. Yang keempat terus-menerus membangun sikap mental yang berpartisipasi dalam pembangunan. Yang selanjutnya itu mengembangkan budaya daerah yang luhur dalam rangka membentuk budaya nasional. Yang terakhir adalah tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan gender. Nah, itu adalah beberapa aplikasi yang harus kita terapkan, baik itu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sekolah, terus juga dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan bangsa dan bernegara. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu sikap yang perlu kita hindari. Nah, jadi tadi kan adalah aplikasi atau beberapa contoh yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya yaitu ada eh, sikap ya untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, maka kita perlu menghindari kalau tadi mah itu harus kita lakukan yang baik-baiknya, sedangkan yang buruknya harus kita buang. Nah, sekarang adalah ada beberapa sikap yang perlu kita hindari dalam perilaku sehari-hari. Nah, yang pertama adalah diskriminasi. Apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi? Nah, diskriminasi itu adalah suatu tindakan yang membeda-bedakan
dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok yang lain. Yang dianggap suatu masalah diskriminasi itu adalah membeda-bedakan. Membeda-bedakan. Nah, ini harus kita hindari tentunya. Kita tidak boleh membeda-bedakan, apalagi tentang sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua yaitu egoisme. Nah, egoisme ini adalah sikap mementingkan pribadinya, ya. Egois, saya ingin menang pokoknya mah, ya. Egoisme itu adalah sikap yang yang mementingkan dirinya sendiri, ya, dirinya sendiri. Duh, tulisannya ini lu. Tulisannya ini ya, mohon maaf ya. Nah, yang ketiga itu ekstremisme. Ekstremisme itu adalah suatu paham yang berusaha untuk menggantikan dan menggulingkan pemerintah dan negara dengan jalan kekerasan dan inkonstitusional. Jadi ingin menggulingkan ini ekstremisme, egoisme. Ya, ekstremisme itu ingin menggulingkan kekuasaan pemerintah, ya. Pemerintah. Nah, sedangkan etnosentrisme. Nah, kalau etnosentrisme ini adalah suatu yang kecenderungan yang melihat nilai atau norma kebudayaan sendiri itu lebih sesuatu yang mutlak serta menggunakan sebagai tolak ukur kebudayaan lain. Jadi etnosentrisme ini lebih menganggap bahwasanya kebudayaan yang lain itu adalah tidak baik daripada kebudayaan kita. Berarti yang menganggap bahwasanya kebudayaannya sendiri itu lebih lebih baik gitu ya. Lebih baik, sehingga akan cenderung menilai kebudayaan orang lain itu tidak baik. Jadi menganggap sukunya sendiri itu lebih unggul daripada suku yang lainnya. Itulah seperti itu. Nah, yang kelima itu adalah fanatisme sempit dan militan, yaitu menganggap bahwa hanya agamanya sendiri saja yang benar, maka semua penganut agama lain harus diserang dan dihancurkan dalam cara apapun. Nah, udzubillah, ya. Ya, jadi nomor 5 ini bahwasanya agamanya sendiri, ini tentang agamanya sendiri itu adalah yang paling baik, sehingga agama orang lain itu salah atau harus dihancurkan. Ini naudzubillah, ya, jangan sampai diterapkan, ya. Nah, yang selanjutnya nomor 6 adalah provinsialisme. Apa sih yang dimaksud dengan provinsialisme? Yaitu suatu paham yang menyatakan kecintaan atau kesetiaannya pada daerah dengan segala atributnya untuk kepentingan kelompok atau golongan sendiri dengan tujuan akhir pada kekuasaan politik yang ditandai dengan munculnya gejala separatisme dan disintegrasi nasional. Jadi ini dengan adanya provinsialisme ini akan memunculkan separatisme. Separatisme itu kan memisahkan negara atau membuat negara baru. Separatisme dan juga memunculkan disintegrasi nasional. Disintegrasi nasional itu kan perpecahan. Disintegrasi nasional. Nah, ini berarti semuanya adalah sikapnya adalah yang sikap negatif, ya. Negatif. Perlu kita hindari atau tidak perlu kita lakukan. Nah, yang ketujuh adalah rasisme. Nah, rasisme ini adalah anti terhadap ras lain atau ras tertentu di luar rasnya sendiri. Anti terhadap ras lain. Anti terhadap ras lain. Makanya ada kata misalkan rasisme loh, misalkan seperti itu, ya. Kamu bicaranya adalah rasisme atau rasis. Nah, rasis itu adalah yang anti terhadap ras orang lain, atau misalkan ini biasanya dilihat dari cara berbicara. Misalkan cara berbicara orang Jawa berbeda pastinya dengan cara berbicara dengan orang Sunda. Terus juga ada misalkan orang Madura itu berbeda dengan orang lain, dengan ras lain atau suku lain. Nah, seperti itu. Jadi ada yang misalkan kenapa berbicaranya seperti itu gitu, ya, seperti itu. Nah, itulah salah satu contoh dari perbuatan dari rasisme, itu bisa dari segi bahasa ataupun yang lainnya. Terus juga yang ke-8, sukuisme. Nah, maksud dari sukuisme itu adalah suatu paham
atau praktik yang mementingkan suku bangsanya sendiri. Sukuisme. Nah, kalau tadi ras, ini adalah suku suku ya tentang sukunya sendiri. Yang terakhir yaitu pelecehan terhadap agama dan kepercayaan orang lain. Nah, pelecehan terhadap agama dan kepercayaan orang lain ini sering terjadi dan harus kita hindari dengan cara apa? Yaitu dengan cara menerapkan cara toleransi atau saling menghargai supaya terjadi atau supaya tercipta bangsa ini adalah apa bersatu ya bersatu ya bersatu tidak terpecah belah gara-gara oknum-oknum yang ingin menghancurkan menghancurkan dari segi agama atau misalkan dari suku yang lain atau misalkan dari ras yang lain itulah seperti itu. Nah, pesan moral yang paling penting adalah hormatilah orang lain sebelum kita mau dihormati orang lain dan hargailah orang lain sebelum kita mau dihargai orang lain. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar bareng lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.